warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakar Penaring Gusti dari kelas MA 22 B1 SDM dengan NIM 112211198. Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya mendapatkan tugas untuk membuat video terkait budaya organisasi di suatu perusahaan. Pertama, saya akan menjelaskan di mana saya pernah bekerja, yaitu di PT PLN Persero Mustika Jaya. Di sini saya akan menjelaskan visi, misi, dan filosofi organisasi. Visinya adalah untuk menjadi perusahaan yang terbuka dan berperan penting dalam menyediakan layanan kelistrikan yang handal dan ramah lingkungan di Indonesia. Visi ini juga menjadi perusahaan yang berfokus pada berkelanjutan dan mendukung perekonomian serta kehidupan masyarakat dengan penyediaan energi yang efisien. Selanjutnya ada misi. Pertama, yaitu menyediakan listrik yang handal dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua, ada menyediakan layanan terbaik untuk pelanggan dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi terbaru. Yang ketiga, mengutamakan keselamatan lingkungan dan berkelanjutan dalam operasional perusahaan. Yang keempat, berperan aktif dalam pengembangan ekonomi negara melalui penyediaan energi yang berkualitas. Yang kelima, memberdayakan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional untuk mendukung tujuan perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang filosofi organisasi di PT PLN Persero Mustika Jaya, yaitu mengedepankan prinsip kerja profesional, integritas, dan kolaborasi. Perusahaan mengutamakan prinsip keselamatan dan berkelanjutan dalam setiap aspek operasionalnya, serta berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan dan kontribusi yang positif terhadap masyarakat dan negara. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk sosialisasi dan artefak budaya organisasi. Sosialisasi pada budaya organisasi PT PLN Persero Mustika Jaya dilakukan melalui berbagai program pelatihan, workshop, dan pertemuan rutin antara manajemen dan karyawan. Melalui komunikasi yang terbuka dan partisipasif, nilai-nilai budaya perusahaan diteruskan ke setiap level organisasi. Selanjutnya ada artefak budaya organisasi. Ini bisa berupa kami punya slogan, yaitu listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang artefak budaya organisasi, yaitu pakaian seragam di seluruh kantor serta slogan yang mengingatkan karyawan akan pentingnya pelayanan pelanggan dan keselamatan dalam bekerja. Selain itu, penggunaan teknologi dan perangkat yang mendukung efisiensi operasional menjadi bagian dari artefak budaya perusahaan. Selanjutnya, ada budaya dan standar kualitas organisasi. Budaya perusahaan di PT PLN Mustika Jaya sangat menekankan pentingnya kolaborasi, keunggulan, pelayanan, keselamatan kerja, dan berkelanjutan. Kualitas organisasi diukur melalui beberapa standar. Pertama, ada standar keamanan. Setiap karyawan dan pengelola proyek harus mematuhi standar keselamatan kerja yang ketat, mengingat resiko yang ada dalam penyediaan layanan kelistrikan. Yang kedua, ada standar layanan, yaitu kecepatan, ketepatan, dan berkelanjutan dalam melayani pelanggan menjadi salah satu standar utama perusahaan. Yang ketiga, ada standar lingkungan, yaitu pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan menjadi bagian dari standar kualitas dalam setiap operasional. Berikut contoh pengukuran produktivitas diukur dengan cara kinerja operasional. Yang pertama, pengukuran berdasarkan jumlah dan keandalan pasokan listrik yang diberikan kepada masyarakat. Yang kedua, efisiensi biaya, yaitu pengurangan biaya operasional dan pengelolaan sumber daya dengan efisien untuk mencapai target yang lebih tinggi.
Yang ketiga, ada indikator kinerja utama yaitu meliputi kecepatan respon terhadap gangguan kelistrikan, pemeliharaan infrastruktur kelistrikan, dan tingkat kepuasan pelanggan. Lalu kami akan menjelaskan bentuk inovasi dan kreativitas dalam budaya organisasi di PT PLN Persero Mustika Jaya, yaitu diwujudkan melalui beberapa langkah. Yang pertama yaitu ada pemanfaatan teknologi baru, berisi penggunaan sistem teknologi informasi terkini untuk manajemen distribusi listrik, pemeliharaan, dan pemantauan jaringan. Yang kedua, ada solusi energi terbarukan, berisi mendorong riset dan pengembangan energi terbarukan yang lebih efisien dan ramah lingkungan, serta pengenalan smart grid untuk meningkatkan efisiensi sistem distribusi. Yang ketiga, ada pengembangan SDM, yaitu mengadakan pelatihan dan kompetisi ide kreatif antar karyawan untuk memperkenalkan inovasi dalam sehari-hari. PT PLN Persero Mustika Jaya mencakup berbagai bidang dan sektor terkait dengan penyediaan layanan listrik di Indonesia. Sebagai anak perusahaan di PT PLN Persero Mustika Jaya memiliki peran penting dalam mendukung kelistrikan di berbagai daerah dan menjadi bagian dari pengembangan infrastruktur energi di Indonesia. Berikut ada aspek-aspek utama dalam operasional dan kontribusinya dalam sektor kelistrikan. Pertama, layanan kelistrikan. Ada penyediaan listrik, yaitu menyediakan pasokan listrik yang handal untuk rumah tangga, industri, dan sektor komersial. Yang kedua, ada pemeliharaan jaringan, yaitu mengelola pemeliharaan dan perbaikan jaringan listrik untuk memastikan kelancaran pasokan listrik kepada pelanggan. Yang ketiga, ada pengelolaan infrastruktur, bertanggung jawab dalam pengelolaan infrastruktur kelistrikan termasuk pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik. Lalu ada proyek infrastruktur kelistrikan pembangunan di seluruh Indonesia, yaitu meliputi proyek pembangkit energi, ada proyek transmisi dan distribusi. Dalam proyek pembangkit energi itu mengembangkan pembangkit listrik baru, baik yang berbasis energi terbarukan seperti tenaga surya, air, dan angin, maupun yang berbasis dengan energi fosil. Di dalam proyek transmisi dan distribusi yaitu membangun dan mengembangkan jaringan transmisi dan distribusi listrik untuk menjangkau lebih banyak daerah, terutama yang belum terjangkau oleh pasokan listrik. Energi terbarukan dan keberlanjutan, yaitu PT PLN Mustika Jaya berkomitmen untuk mendukung transisi energi dengan mengembangkan proyek energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga air, yaitu PLTA, pembangkit listrik tenaga surya PLTS, dan pembangkit listrik tenaga angin. Solusi berkelanjutannya yaitu implementasi teknologi ramah lingkungan dalam operasional perusahaan untuk mendukung prinsip berkelanjutan dan pengurangan emisi karbon. Digitalisasi dan teknologi, yaitu ada smart grid dan teknologi informasi. Di dalam smart grid, pengembangan sistem smart grid untuk meningkatkan efisiensi dalam distribusi dan penggunaan listrik. Sistem ini menggunakan teknologi untuk memantau, mengendalikan, dan mengoptimalkan pasokan listrik secara real time. Dalam teknologi informasi, PT PLN Mustika Jaya menggunakan berbagai solusi IT untuk mendukung operasional dan pemeliharaan pelayanan pelanggan, termasuk sistem pemantauan jaringan dan aplikasi layanan pelanggan. Lalu ada
program tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu menjalankan program CCR yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya, termasuk program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan bantuan sosial. Lalu ada pengelolaan lingkungan, program-program untuk melindungi dan menjaga lingkungan sekitar dengan mengimplementasikan praktek bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Investasi besar dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan baru dan pemeliharaan jaringan yang ada untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan pasokan listrik. Pengembangan sumber daya manusia, yaitu dapat mengikuti pelatihan dan pengembangan. Di dalamnya ada menyediakan pelatihan dan program pengembangan untuk karyawan guna untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan yang diperlukan di dalam menghadapi tantangan teknologi dan operasional yang terus berkembang. Lalu ada keamanan kerja, komitmen terhadap keselamatan kerja yang tinggi dalam semua kegiatan operasional dengan fokus pada penciptaan lingkungan kerja yang aman dan sehat.